Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang bahagia dan sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang hermeneutika Schleiermacher. Nah, silakan disimak dan semoga menyenangkan. Dalam mitologi Yunani, terdapat satu sosok yang bertugas sebagai pembawa pesan dari para dewa untuk disampaikan kepada manusia. Nah, sosok itu bernama Hermes. Ia menyampaikan pesan dari dewa-dewa dan menjadi pemandu manusia untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Kemudian dari legenda Hermes inilah istilah hermeneutika berasal. Biografi Schleiermacher. Nama panjangnya adalah Fritz Ernst Daniel Schleiermacher, merupakan seorang filsuf yang lahir di Breslau, Silesia. Kalau sekarang lebih dikenal dengan Polandia, pada tanggal 21 November 1768. Ia dilahirkan dari asli keluarga Protestan. Kemudian riwayat pendidikannya, pada tahun 1785 ia menempuh pendidikan di Seminari Moravian di Berby. Kemudian tahun 1787 ia kuliah di Universitas Halle mempelajari teologi dan Kant. Pada tahun 1790 ia lulus ujian teologis di Berlin. Setelah lulus ujian teologis sampai tahun 1793 ia menjadi dosen di Prusia Timur. Kemudian tahun selanjutnya yaitu 1794 ia menjadi asisten pastor di Landsberg. Pada tahun 1796 ia diangkat menjadi pastor Kerk di dekat Berlin dan bergabung dengan lingkaran romantis di Berlin. Pada tahun 1799 ia kemudian menerbitkan sebuah buku agama yang berjudul Speeches to its Culture des Pires. Latar belakang intelektual Schleiermacher. Selain dikenal sebagai sosok filsuf, Schleiermacher ini juga dikenal sebagai seorang teolog. Ia juga seorang multidisipliner. Schleiermacher ini memiliki beragam pemikiran. Di antara pemikirannya yaitu tentang epistemologi Immanuel Kant, Fichte, idealisme Schelling, Hegel, bahkan empirisme Inggris. Schleiermacher juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ast dan Agus Wolff. Ilmu pemahaman linguistik Schleiermacher. Nah, di sini Schleiermacher mengarahkan hermeneutika itu sebagai ilmu dan seni dengan sejumlah kaidah dan menjadi lebih sistematis dan juga koheren. Kemudian dalam memperkuat argumentasinya ini, Schleiermacher mengajukan 9 prinsip dasar penting terkait posisi hermeneutika. 9 prinsip dasarnya yaitu yang pertama, hermeneutika adalah sebuah teori untuk memahami komunikasi verbal, tidak untuk menjelaskan menggunakan teori bahkan menerjemahkannya. Yang kedua, hermeneutika itu juga menjadi disiplin ilmu yang sifatnya universal. Yang nomor 3, baik secara prinsipnya interpretasi kitab suci seperti Bible harus dimasukkan inspirasi divinasi, yaitu apa itu inspirasi divinasi? Inspirasi divinasi yaitu tataran spiritual yang lebih mendalam baik dari pengarangnya maupun penafsirnya. Kemudian yang keempat itu pekerjaan yang lebih berat dari yang dipahami pada umumnya sebenarnya itu adalah interpretasi. Karena selama proses penafsiran itu pemahaman dan kesalahpahaman keduanya itu bisa saja terjadi. Kemudian yang nomor 5, seorang penafsir wajib memiliki pengetahuan yang cukup untuk konteks sejarah teks sebelum ia memulai interpretasi teks atau wacana. Jadi harus memiliki pengetahuan yang cukup.
Yang keenam, interpretasi teks hanya bisa dilakukan jika melibatkan dua unsur pokok. Apa aja? Yaitu unsur bahasa dan juga unsur psikologi. Jadi keduanya ini saling berkaitan. Yang nomor 7, interpretasi melibatkan bahasa dan psikologi. Ini alasannya karena bahasa menggambarkan kompetensi intelektual, konseptual seseorang, dan sisi psikologinya menyelesaikan ambiguitas pada tataran makna bahasa yang memungkinkan muncul pada konteks. Jadi harus jadi salah satu jika dihilangkan itu tidak diperbolehkan. Jadi jika ada bahasa berarti juga ada psikologi. Yang nomor 8, interpretasi ini memang memerlukan dua metode yang berbeda, yaitu metode komparatif dan juga metode definitari. Kemudian yang terakhir, interpretasi hakikatnya merupakan aktivitas secara holistik, bahwa menafsirkan sebuah teks itu diletakkan pada kerangka pemahaman teks secara keseluruhan. Dan kedua teks diinterpretasikan secara luas dalam bahasa apa teks tersebut ditulis, konteks historis yang lebih luas, genre sebelumnya yang lebih luas, korpus keseluruhan pengarang, dan kondisi psikologisnya secara total. Jadi interpretasi itu harus berproses secara melingkar, bahwa pemahaman secara keseluruhan teks itu diperoleh jika dipahami juga bagian-bagiannya. Jadi bagian dari 1 sampai 9 itu harus dipahami. Begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu penerusnya ini disebut sebagai lingkaran hermeneutika. Walaupun yang semestinya Schleiermacher ini tidak menganggap demikian, karena proses pemahaman tersebut tidak terjadi secara instan dan tanpa proses, karena sangat tergantung pada tingkat pemahaman seorang penafsir. Yang berikutnya adalah tentang analisis objektif dan juga analisis subjektif. Schleiermacher itu memahami sebuah teks atau wacana dengan lebih dalam. Menurut beliau, hermeneutika itu bukan sekedar seni memahami teks, tetapi juga seni dalam menghubungkan antara teks atau wacana dan juga pemahaman teks lisan maupun tulisan, yang semuanya adalah ekspresi pikiran dan juga perasaan individu. Dalam memahami, kita harus menyilangkan antara analisis dari segi gramatikal atau analisis objektif tadi dengan analisis subjektif dari perasaan dan juga situasi dari pengarang. Menurut Schleiermacher, ketika kita menyilangkan keduanya atau membaurkan keduanya, maka kita akan lebih dekat kepada makna awal atau makna utama yang dikehendaki. Dalam teori pemahaman hermeneutika Schleiermacher, penerima atau pembaca itu dituntut untuk lebih terbuka, terutama kepada pengarang teks, ya. Terbuka dengan menganggap suatu teks itu sebagai kebenaran yang masuk akal dan juga unik. Nah, salah satu contoh dari keterbukaan itu adalah memberikan banyak asumsi-asumsi, ya, sehingga konsekuensi logisnya sangat dimungkinkan bahwa pembaca itu mengetahui lebih banyak ketimbang pengarang, ya. Atau malahan konsekuensi negatifnya justru menjauhkan pembaca dari makna asli yang dikehendaki oleh pengarang. Nah, karena itu Schleiermacher itu membenci hermeneutika yang terlalu longgar, ya, walaupun dia menganjurkan untuk terbuka, tapi membenci hermeneutika yang terlalu longgar dan juga tidak suka yang terlalu sempit, ya, agar tidak terlalu jauh lah dengan makna awal yang dikehendaki oleh sang pengarang. Hermeneutika Schleiermacher pada akhir hayatnya itu berdasarkan dari catatan-catatan yang dikumpulkan oleh Lucke, itu terlalu menitik beratkan pada sisi subjektivitas penulis, ya. Kita tahu tadi bahwa hermeneutika dari Schleiermacher itu membaurkan antara analisis
objektif atau dari segi gramatikal dan juga analisis subjektif ya tentang pengarangan tadi. Nah, fokus itu ya terlalu fokus pada subjektivitas tadi itu kemudian di kemudian hari dikritik oleh Gadamer di masa mendatang, di mana Gadamer sendiri itu percaya bahwa prasangka itu niscaya, prasangka dari pembaca itu memiliki keterlibatan yang pasti dalam upaya menginterpretasikan teks. Nah, meskipun pada masa mudanya Schleiermacher itu fokusnya justru terbalik. Fokus Schleiermacher pada masa muda itu pada sisi gramatikalnya. Kalau mengikuti cara berpikir Schleiermacher tadi ya, memang diakui akan terasa sulit. Ya, dimana kita tahu bahwa kita sendiri itu berbekal pengetahuan-pengetahuan yang telah kita peroleh sebelumnya ya, bahkan sebelum membaca teks yang akan diinterpretasikan ya, kita sudah mempunyai para pemahaman. Sedangkan yang dikehendaki dari hermeneutika Schleiermacher itu kita memisahkan atau meniadakan pengetahuan-pengetahuan kita tadi, sehingga antara teks dan juga subjektivitas pengarang ya, perasaan dan keadaan pengarang yang ketika dibaurkan, kita bisa mencapai pemahaman yang murni ya, pengetahuan yang memang dikehendaki oleh pengarang. Nah, itu hampir tidak mungkin karena kita memang berbekal pengetahuan tadi. Nah, tetapi hal penting yang dapat kita petik dari gagasannya ialah bahwa pemahaman itu memerlukan kehati-hatian dalam penafsiran, dan hal yang sangat pentingnya adalah interpretasi memerlukan perhatian yang sangat detail terhadap bahasa. Nah, selain itu, untuk memahami pikiran seorang pengarang, seorang penafsir dituntut tidak hanya melihat karya-karyanya secara umum, tetapi juga harus mendalami struktur bahasa di mana teks tersebut ditulis. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.